Halo pemirsa, apa kabar? Semoga kabar baik senantiasa menyertai Anda dan kita semua tentunya. Senang sekali kali ini kita dapat bertemu kembali dalam podcast Telusur Banyu Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. Nah pemirsa, dalam podcast edisi kali ini bersama saya Mustika Ratna, kita akan berdiskusi nih terkait dengan konservasi lahan sawah beririgasi di Jawa Timur. Pembangunan yang masif tentunya terkait dengan lahan pertanian juga harus kita jaga agar kemudian tidak semakin berkurang untuk luasan lahan pemirsa. Nah, seperti apa kemudian terkait dengan ikhtiar konservasi lahan sawah beririgasi di Jawa Timur? Seperti biasa, sudah bersama teman-teman dari Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Sudah hadir Bapak Dr. Agung Mulyono selaku Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Partai Demokrat. Dr. Agung, terima kasih sudah hadir ya. Ya, terima kasih Mbak Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari kita podcast sumber daya air tentang telusur banyu juga irigasi tadi. Yang penting lagi ini adalah jelang Lebaran. Bagaimana SDA melakukan preventive action dan corrective action terhadap kejadian pada saat mudik Lebaran, terutama banjir nanti. Pemirsa saksikan, ikuti, menarik ini. Iya. Mitra Komisi D dengan SDA. Terima kasih. Baik, dan juga sudah hadir di sini di sebelah saya Bapak Dr. Kuswanto, anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, juga dari fraksi Partai Demokrat. Pak Kus, alhamdulillah sehat, Ji? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masyarakat Jawa wabarakatuh. Timur, monggo bersama-sama kita telusuri air. Ya, supaya juga artinya ini bisa bermanfaat bagi kita, begitu ya Pak Kus ya? Air harus bermanfaat. Baik. Dan juga ada Pak Mas Duki nih, anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, juga dari fraksi PKB. Pak Mas Duki, terima kasih sudah hadir Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat selalu wabarakatuh. masyarakat Jawa Timur. Alhamdulillah ini sudah masuk puasa yang ke-27. 23. 23. Mau Lebaran. Sampai ikut aliran apa lagi? Saya mencoba untuk mengingatkan kita semuanya. Enggak, Pak Mas Duki itu ngetes, kita masih konsen nggak gitu ya di hari ke-23 ini gitu. Tepat juga loh Pak Kus caranya beliau seperti itu. Ada yang 23, ada yang 24. Ini bagian Iya, kita iya. mengingatkan bahwa kita akan mendekati Lebaran. Mari kita sama-sama melihat jangan sampai besok Lebaran ini suasana Lebaran terganggu dengan genangan air, banjir di masyarakat. Apalagi sekarang mulai musim hujan. Maka kami sebagai wakil rakyat akan menelusuri air Jawa Timur ini, di Jawa Timur ini supaya tidak mengganggu kondisi Lebaran besok. Oke, tidak mengurangi kekhidmatan merayakan Lebaran pastinya ya Pak Mas Duki ya. Selamat datang juga nih Pak Guntur Wahono, anggota Komisi D juga DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PDI Perjuangan. Syukur alhamdulillah sehat Pak Guntur. Alhamdulillah sehat. Iya. Assalamualaikum masyarakat Jawa Timur. Waalaikumsalam. Dengan teman-teman Komisi D DPRD Jawa Timur, kita jaga air di Jawa Timur sekaligus menjaga lahan hijau agar kecukupan pangan tetap terjaga. Oke, baik. Nah, kita juga kedatangan Pak Putu Rudi Setiawan ya, nanti yang juga akan menjadi narasumber. Pak Putu, terima kasih sudah hadir, akademisi dari ITS Surabaya, pengajar perencanaan wilayah kota, Pak Putu. Terima kasih sudah hadir di sini. Didampingi juga Mas Muhammad Alfarizi ST nih, fungsional penata ruang, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Mas Faris, terima kasih ya sudah hadir di sini, nanti juga akan berbagi nih terkait seperti apa langkah-langkah yang tepat begitu ya untuk menjaga lahan sawah agar tetap tidak sekedar lestari, tetapi itu tadi ya menjaga ketahanan pangan di Provinsi Jawa Timur. Baik pemirsa, segera saja kita akan mulai untuk podcast Telusur Banyu Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur kali ini terkait dengan konservasi lahan sawah beririgasi di Jawa Timur. Saya ke Pak Putu dulu. Penambahan jumlah penduduk, kemudian perkembangan wilayah mengharuskan tersedianya infrastruktur begitu. Tetapi kemudian bagaimana sih untuk bisa memadukan agar kebutuhan lahan pertanian terjaga, di sisi lain wilayah itu juga dapat berkembang dengan baik, Pak Putu. Bagaimana? Ya, jadi kondisi kompetisi ya antara kebutuhan untuk daerah terbangun, perluasan kota, dan juga kebutuhan pangan itu saling berkompetisi dan mestinya ada sebuah trade off di situ ya. Artinya
lahan pangan itu kan tidak bisa dikurangi ya. Jadi pada tahapan tertentu, pada perimbangan tertentu, itu mestinya lahan pangan tidak lagi boleh dikurangi atau dikonversi istilah akademisnya. Nah, kondisi itu menurut saya ya sampai sekarang sulit diterapkan di Indonesia, terutama juga khususnya di Jawa Timur begitu. Jadi selalu yang posisi tadi saya katakan kompetisi itu yang menang pasti daerah terbangun atau daerah perkotaan. Mereka dengan cepat, dengan rakus kemudian mengkonversi lahan pertanian, dan kemudian lahan pertanian itu menjadi tidak imbang, artinya di akhirnya, pada akhirnya adalah kemudian impor pangan ya, bukan berarti impor dari luar, bukan, tapi impor dari provinsi lainnya atau dari kabupaten lain atau dari luar Pulau Jawa, seperti itu kondisinya. Dan artinya apa yang harus diperhatikan sih kalau kemudian yang menang tadi mungkin mereka yang memiliki kepentingan lebih besar begitu, yang sebenarnya kan lahan pangan juga nggak kalah penting ketersediaannya, begitu ya Pak Putu? Iya, itu ada fenomena urbanisasi kan. Urbanisasi itu normal saja, tapi harus dikendalikan. Tidak bisa di stop, tapi harus dikendalikan. Begitu. Nah, inilah yang kemudian mestinya perkembangan kota-kota atau daerah terbangun di Jawa Timur itu harus dikendalikan betul dengan penuh melalui apa? Melalui desentralisasi pengembangan perkotaan, supaya tidak semuanya di Jawa. Tidak semuanya di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, Banten, dan sebagainya. Tapi di luar Pulau Jawa begitu, karena ketimpangan kepadatan atau rasio antara daerah terbangun dan daerah pertanian atau daerah tidak terbangun untuk hutan dan macam-macam itu. Gitu. Selama itu tidak dijaga, tidak dimanage dengan baik, maka yang terjadi selalu data dari Dinas Pertanian barangkali akan membuktikan terjadi penurunan atau reduksi lahan pertanian, luas lahan pertanian dari tahun ke tahun, dan itu mengancam ketahanan pangan gitu ya. Dan itu mau tidak mau, suka tidak suka pasti akan terjadi. Oke, artinya kita harus bisa mengantisipasi dari sekarang. Iya, silakan Dokter Agung. Pak Putu. Coba kita lingkupnya Jawa Timur dulu. Fokus Jawa Timur. Terkait dengan topik tadi. Iya, konservasi lahan sawah beririgasi di Jawa Timur. Oke, terkait dengan tadi, apakah sudah jadi masalah Jawa Timur? Lahan pertanian berkurang dan sebagainya. Toh nyatanya data buku kemarin di tahun 2022-2023 lumbung pangan oke, kita naik. Ya. Kembali ke Jawa Timur, apakah sudah problem itu di Jawa saat ini? Kalau problem, memangnya berkurangnya berapa persen udah lahan pertanian kita dengan akibat pembangunan perumahan misalnya dan lain misalnya itu terhadap topik hari ini? Ya, monggo silakan Pak Putu. Ya, data pengurangan lahan pertanian barangkali Mas Faris ini yang memiliki. Tapi saya melihatnya perluasan daerah perkotaan. Ya. Jadi ada Perpres 66 2022 tentang rencana tata ruang kawasan strategis nasional Gerbang Kertosusila. Nah, Gerbang Kertosusila itu nanti akan jadi dominasi ada daerah perkotaan. Bukan Surabaya saja, bukan Surabaya, Sidoarjo, Gresik saja, tapi Gerbang Kertosusila 7 kabupaten kota. Lamongan ya? Termasuk Lamongan. Madura. Bangkalan saja. Bangkalan. Di situ. Nah, coba dibayangkan nanti 20 tahun ke depan sejak 2022 itu akan jadi dominan daerah perkotaan di situ. Lalu kemana lahan pertanian itu? Kita sekarang barangkali saya mengapresiasi usaha teman-teman pertanian untuk meningkatkan intensifikasi pertanian begitu, upaya-upaya untuk meningkatkan tetap pada produksi yang tetap begitu ya, menetapkan produksi. Tetapi ancaman itu ada begitu. Itu satu ancaman. Yang kedua ancamannya adalah ancaman bencana. Ya, bencana hidrometeorologis yang menyebabkan kemudian terjadi banjir atau genangan dan lahan sawah, itu juga menjadi bagian yang berpeluang untuk menjadi daerah yang terkena bencana. Mas Faris mungkin bisa menambahkan terkait dengan data yang tadi Dokter Agung sampaikan begitu? Ya. Gimana? Ya, baik, terima kasih. Ya, kalau data valid
pasti ada ya, tapi kalau secara umum kalau dianggap konversi ya, terkonversi itu antara yang dulu pernah menjadi sawah dan paling enggak 5 tahun ke belakang sawah, sekarang tidak menjadi sawah, secara umum di Jawa Timur antara 15-20%. Ini luas. Luas ya, bukan intensifikasinya, bukan lahan yang Produktif. dulu misal 1 hektar 1 kali panen, sekarang menjadi 2 kali atau 2,5 kalinya. Itu ada di beberapa tempat memang ada peningkatan seperti itu. Tapi kalau luas, fix itu kurang lebih ada konversi 15-20%. Oke, baik. Begitu Dr. Agung. Jadi untuk angka-angkanya. Ya, artinya jadi masalah nggak Jawa Timur? Nah, kalau Atau bahaya tak? ya, kalau Sudah parah kah? Ya, izin kalau memang dianggap untuk ketahanan pangannya, produktivitas pertaniannya Aman. masih dianggap aman. Bahkan prestasi Jawa Timur. Iya. Luang pangan. Ya, bisa 5-10 tahun, enggak sampai 10 sih, 5 atau 7 tahun mendatang itu sebetulnya masih aman kalau dengan kondisi sekarang. Tetapi menuju ke tahun ke-8 itu sudah agak goyah kalau dengan kondisi seperti ini, kalau dengan kondisi tren konversi seperti ini. Karena salah satu yang utama pertanian itu ya lahannya, keberadaan lahannya. Kalau nggak ada lahan, mau ditanam di mana? Kan sebetulnya itu. Oke, Ya, baik. Terus solusinya apa? Yang salah siapa? Nah, penting itu. Ya alhamdulillah sebetulnya ini akhir tahun lalu sih sebetulnya Provinsi Jawa Timur ini sudah terbit ya rencana tata ruang Perda nomor 10 tahun 2023 itu ya. Nah di situ alhamdulillah kami bersepakat dengan seluruh kabupaten kota di Jawa Timur untuk menetapkan wilayah sawah minimal per kabupaten itu berapa disediakan. Sawah ini bisa jadi kalau di bahasa teknisnya sebetulnya KP2B ya, kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Namun itu kalau bisa dipecah itu ada lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan, lahan pertanian pangan berkelanjutan sama pertanian konvensional biasa. Nah, bisa jadi konversi lahan sawah yang terjadi itu pada lahan sawah konvensional saja, bukan pada lahan sawah cadangan istilahnya LCP2B atau LP2B-nya, bukan di situ. Kalau masuk di situ itu masuk dalam kawasan budidaya tetapi dilindungi secara undang-undang. Tapi kalau yang konvensional itu bisa beralih fungsi, entah itu buat permukiman, entah itu buat industri dan lain sebagainya termasuk PSN. Oke, jadi seperti itu artinya sudah ditentukan itu harus minimal, itu harus disisakan lah, nggak bisa nggak boleh kurang dari itu, begitu ya maksudnya. Ya. Oke, Pak Kus silahkan untuk menanggapi, artinya sudah ada aturan soal itu, Pak. Ya, aturan tinggal aturan. Ya, pertanyaannya adalah saya tertarik dengan apa yang statement dikatakan Pak Putu, bahwa lahan pangan itu kalau boleh tidak boleh beralih fungsi. Karena ketahanan pangan bagi sebuah negara itu yang akan menentukan stabilitas negara itu sendiri. Kalau masyarakatnya kurang pangan, bayangkan gejolak apa yang akan terjadi. Satu. Yang kedua, kalau kita punya ketergantungan pangan sama negara luar, itu sama dengan kita dalam kendali jajahan negara lain. Itu yang akan terjadi. Kita harus ingat Pak Putu tadi bilang sekarang terjadi urbanisasi, berarti masyarakat desa ke kota. Kalau saja bukan karena masalah ekonomi, ngapain jauh-jauh ke kota Pak? Ada yang ke Jakarta karena di desa sudah nggak ada yang dimakan Pak.
kemiskinan itu yang parah bukan di kota, di desa. Karena parahnya atau kedalaman kemiskinan itu terjadi di desa. Otomatis mereka butuh hidup. Cari kerjaan di luar, membuat kota semakin padat. Ya. Belum lagi lahan pertaniannya dijual. Tadi Mas Faris mengatakan kabupaten idealnya sekian-sekian. Sampean bisa tak ngelarang orang punya tanah pertanian itu sampean tidak boleh jual itu, bisa tak? Itu. Loh, kalau gak iso gawe mangan masuk sawai sampean didol gak oleh. Izin nanggapi ya. Iya, sebentar dulu belum selesai saya. Monggo Pak. Jadi nggak ada. Saya tahu RT RW. Ini ada orang tetangga saya butuh jual tanah. Saking bingungnya dia jual murah ke saya. Saya beli aja, tanah itu nggak mungkin, tanah itu nggak naik. Tanah itu kan emas hitam. Iya tuh. Saya nggak mikir fungsinya, saya penting punya tanah dulu. RT RW memang bukan untuk daerah industri misalnya, bukan daerah perumahan. Memangnya orang di desa itu kalau buat perumahan izin, ya kita keringkan lama-lama buat rumah. Mereka nggak pakai izin kalau di desa. Yang sampean pikirkan itu kan kota. Kalau di desa itu hidup wis sak karepe dhewe. Iya. Kalau misalnya butuh cari jeragan Pak Kaji, kalau butuh duit Pak Kaji murah. Nek murah tak tukune. Pokoknya jenengan tumbas mawon kalau butuh duit gawe mangan. Oleh karena itu kita selalu berharap dan berdoa, mudah-mudahan negara ini bisa mensejahterakan rakyatnya. Kalau kemudian kemiskinan itu bisa kita kikis, nggak ada Pak orang mau urbanisasi itu, apalagi orang Jawa mangan gak mangan ngumpul Pak. Kalau mereka harus melepas saudaranya itu keterpaksa, apalagi harus menjadi TKI, TKW segala macam, keterpaksaan yang luar biasa. Bapak kalau lihat di daerah gitu kayak di Madura, dari ujung sana sampai 200 meter tuh saudara semua, sampai rumah itu pagernya sama semua. Itu asli daripada tradisi dan budaya bangsa kita. Iya tuh. Saya menjadi keprihatinan. Sekarang memang belum. Memangnya kalau sekarang membahas itu yang terjadi sekarang enggak. Bisa 5 tahun, bisa 10 tahun. Mas Faris tadi mengatakan 7 tahun lagi lampu kuning, Pak. Iya toh? Bisa. Sampai tahu kalau bangsa Indonesia sudah menjadi juara. Pertumbuhannya juara, Pak. Dunia nomor 4. Iya toh. Walaupun kita kalah sama India. Dulu Cina nomor 1, sekarang India terbanyak masyarakatnya, penduduknya. Baru kemudian Cina, Amerika, Indonesia. Ya. Saya itu mau protes sama Omai Rama. Omai Rama beberapa tahun yang lalu menciptakan lagu katanya 135 juta. Omai Rama itu belum tua. Sekarang kok sudah hampir 300 juta. Luar biasa penduduk ini. Sepanjang kita nggak bisa ngunci pertumbuhan, sepanjang kita nggak bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, income per kapitanya nggak bagus, akan mengakibatkan kemiskinan. Ayo kita berantas kemiskinan. Walaupun kita berbicara sumber daya air itu akan menjadi dampak dari suatu perjuangan perekonomian yang ada di masyarakat. Kira-kira gitu ya Pak Kudu ya. Monggo kalau sampai mau menanggapi. Mas Faris gimana Mas Faris? Iya. Jadi bukan dalam rangka ini ya. Ini bagian dari diskusi ya. Memang kalau dianggap negara ini hadir di masyarakat, berupaya hadir lah paling tidak ya. Berupaya hadir. Nggak ada loh tadi yang mengatakan negara nggak hadir. Iya berupaya. Saya melihat itu karena apa? Kita wakil pemerintah loh. Iya, siap Pak. Kalau siap, kita Pak. ngomong pemerintah nggak hadir, bagaimana masyarakat kita? Saya ini wakil rakyat. Siap. Sampean siap, dinas, nggak ada. Negara hadir. Siap. Iya, termasuk. Justru ini pekerjaan berat buat negara. Siap. Nah, kita yang harus memikirkan. ya, izin Pak.
dengan adanya fenomena yang tadi ya Bapak ceritakan, bukan berarti itu kan menjadi hal yang sama dengan keadaan yang lainnya. Artinya itu fenomena yang dicuplik dari spot-spot tertentu mungkin seperti itu Bapak. Ya itu tidak bisa digeneralisir juga. Tetapi memang sebetulnya secara umum melalui penentuan tadi itu ada pertanian pangan berkelanjutan tadi, ada undang-undangnya, PP bahkan sampai ke Perda Kabupaten Kota itu sudah ada dalam rangka melindungi. Nah, melindungi ini melindungi yang mana? Sekali lagi melindungi yang sudah ditetapkan sebagai yang tadi lahan pangan pertanian berkelanjutan, bukan lahan sawah seluruhnya seperti itu Bapak. Untuk kasus-kasus yang Bapak tadi utarakan, sepanjang itu tidak masuk dalam KP2B, LCP2B dan LP2B itu ya nggak masalah, itu bisa saja itu terkonversi dan itu memang boleh ya. Bisa Pak. Boleh. Jadi silahkan aja masyarakat Jawa Timur kalau itu tanahnya mau dijual, jual saja kalau memang butuh uang gitu. Ini Terus lihatnya terus ini jangan dijual karena ini adalah termasuk lahan atau daerah pangan yang berkelanjutan. Izin Pak saya lanjutkan. Oke, Pak. Gimana Mas Jadi Faris? kalau Ini hati-hati loh masyarakat Jawa Timur dengarkan ini. siap Pak. Jadi kalau yang bisa dikonversi ya Pak. Berarti kan itu dalam tanda kutip antara setengah dilindungi atau bahkan tidak dilindungi. Artinya ya sudah nggak apa-apa. Itu tergantung perkembangan zaman saja. Tetapi kalau yang sudah dilindungi ada mekanisme insentif. Nah, insentif ke kegiatan pertaniannya, entah itu insentif berupa pupuk, bahkan sampai ke pada waktu itu ya, Kementerian Pertanian itu insentifnya bukan hanya ke pertanian saja, tapi ke anak penggarap sawahnya, berupa beasiswa. Contoh di mana? Nah, contoh di mana ini? Kami belum dapat ini ya. Sampai baca narasi tok Mas. Sudah diterapkan di mana? Nah itu. Karena desa saya kok nggak ada yang dapat beasiswa anaknya. Dapil. Iya, Banyuwangi nggak ada. Itu mungkin bisa jadi bagian yang ini ya. Solusi. Iya, itu narasi aja. Iya. Teori. Teori. Monggo nanti ini dengan kekuatannya bapak-bapak yang ada di dewan ini kan bisa saya, ini. Itu jangan dibantah realita. Bukan spot-spot saja. Sampai nggak ngerti kasusnya Ngawi 74 hektar itu 1 tahun. Berapa 74 atau berapa hektar? Yang jadi masalah serius itu. Itu apa nggak termasuk semua jenis yang lahan yang termasuk pertanian berkelanjutan segala macam. Intinya begini loh Mas. Ini menjadi keprihatinan kita bahwa kita hanya bisa berharap kepada masyarakat kalau kekurangan pangan, stabilitas negara terganggu. Kalau sampai import pangan itu sama dengan negara kita dijajah, gitu loh. Oleh karena itu sebisa mungkin tanah pertanian jangan dilepas karena Jawa Timur ini sudah lumbung. Iya tuh. Tapi lambat laun mereka sekarang saya nanya, saya ini dosen Mas, Fakultas Pertanian, karena mahasiswanya sekarang Mas. Nah itu Pak, itu bagian nanti gitu yang loh. ini Pak perlu. Kenapa? Mereka berarti di dunia pertanian sudah tidak memberikan prospek untuk kehidupan yang akan datang. Kalau misalnya mau bertani, pupuknya nggak ada. Kita ini yang seling di lapangan itu dihantam terus masalah pupuk subsidi nggak ada. Yang kedua, kalau misalnya ada panen, harganya kacau. Inilah yang harus menjadi poin-poin perhatian kita. Tapi jangan kemudian kita bertahan. Enggak, ini realita masyarakat diajak. Ini loh sesungguhnya begini. Iya toh.
kita berupaya untuk membangkitkan perekonomian kerakyatan, Mas. Pak Ketua ini, Pak Agung, Pak Mas Duki, kita itu 1 bulan itu 4 kali turun ke lapangan. Itu adalah untuk memperkuat perekonomian kerakyatan lewat apa? Membangkitkan UMKM. Sekarang UMKM itu, Mas, menjadi penyanggah perekonomian Indonesia. Kita ini yang pidato hampir setiap minggu di lapangan, belum ada reses. Gitu loh. Ini kita berupaya seperti itu. Jadi masyarakat itu jangan dibantah, tetapi dimohon partisipasinya, peran sertanya, diminta pengertiannya. Mereka tanah pertanian itu hak milik mereka. Kok mereka menjual nek butuh masuk dilarang? Nggak bisa. Gitu loh. Ya. Monggo Pak Guntur untuk menambahkan. Ya, menyambung yang disampaikan oleh Pak Dr. Kuswanto. Kita nggak bisa melarang masyarakat untuk tidak menjual hak mereka. Apalagi yang jadi persoalan, kalau lahan hijau yang mestinya harus kita pertahankan, jangan sampai itu digunakan untuk industri, untuk pemukiman. Tetapi kalau tanah satu-satunya hanya itu, bagaimana bisa melarang? Nah, belum lagi tadi disampaikan bahwa di desa-desa itu bahwa izin bangunan tidak ketat seperti beberapa tahun yang lalu. Sekarang itu bebas, marak. Kalau pemerintah ini tidak, mohon maaf, tidak kencang, tidak konsisten bagaimana menjaga lahan hijau agar ketahanan pangan tetap terjaga, ya ini ya persoalan bagi kita. Apalagi dengan bertambahnya jumlah penduduk yang disampaikan Pak Dr. Kuswanto tadi tidak diimbangi dengan jumlah lahan. Lahan semakin berkurang, jumlah penduduk semakin meningkat. Ditambah persoalan lagi, para generasi muda tidak begitu tertarik untuk bertani karena banyaknya kesulitan-kesulitan. Walaupun ada perhatian dari pemerintah yang disampaikan oleh Pak Farid, tapi itu tidak tersosialisasikan, Mas. Tidak tersosialisasi. Dan bahkan nggak nyampe. Nah, bagaimana sekarang upaya kita semua, pemerintah itu menambah lahan. Tidak ada cara lain, ya harus kerjasama dengan perhutani. Bagaimana perhutani? Lahan-lahan perhutani yang bisa dilakukan untuk nanam tanaman pangan yang produktif yang produktif tidak pakai air itu loh Pak. Tumpang sari. Tumpang sari. Nah itu kan sekarang ada varietas tanaman pangan padi yang tidak terlalu banyak butuh air. Kalau mereka kena air malah tumbang, malah jatuh, malah roboh. Ini penting, ini penting. Nah oleh karena itu Bapak sekalian, ini betul menjadi keprihatinan kita semua. Bagaimana swasembada pangan ini tetap terjaga, Jawa Timur tetap menjadi andalan daripada nasional untuk ketahanan pangan, tetapi persoalan lahan ini akan tetap terjaga sebagai lahan hijau, terjaga, tidak dipakai untuk pemukiman, untuk industri dan lain sebagainya. Tetapi kadang-kadang mohon maaf, sudah ditetapkan melalui Perda RT RW bahwa itu adalah lahan yang tidak boleh untuk pemukiman. Tetapi kalau ada pengusaha masuk bicara dengan bisik-bisik, akhirnya menjadi bisa. Perdanya diganti. Perdanya diganti. Okay. Nah inilah ketidakkonsistensinya pejabat pemerintah di tingkat bawah. Itu tadi Barangkali ya, itu, artinya aturan hanya aturan gitu ya Pak Kus ya. Pada kenyataannya di lapangan sudah berbeda lagi nanti. Masalahnya kuncinya sektor ekonomi. Kalau mereka ekonominya mapan, nggak pengen Mbak, kalau apalagi itu warisannya mbahnya segala macam. Kalau bisa jangan sampai dijual. Tapi nek kayak mangan gak ono. Gitu. Kita itu lagi berpikir, teman-teman ini semuanya berpikir bagaimana menggerakkan perekonomian. Kita dari waktu ke waktu pidato Mbak di depannya mereka itu ngajari, gitu, supaya mereka nggak tergantungan keluarganya cuma ngarepnya dari pegawai negeri. Kita sudah berapa tahun nggak buka lowongan pegawai negeri. Jadi mereka itu kita ajari berwira swasta. Bagi yang agama Muslim itu lebih yakin mestinya, karena Nabi Muhammad sendiri itu adalah seorang ahli berniaga, dan itu menjadi panutan kepada kita. Jadi kalau kita pengen hidup nyaman, ya berniaga, wis jadi pegawai atau jadi pegawai negeri.
Jadi itu masih yang banyak kita peluang itu yang ya. kita dorong terus ke masyarakat. Jadi Pak Kus, ini kita kasih kesempatan Pak Mas Duki nih untuk Ya, ini saya melihat jadi persoalannya bukan ada pelarangan terkait penjualan itu, Iya, alih iya. fungsinya, Pak. betul lebih ke alih Ya, fungsi. alih fungsinya itu satu. Ya, ketepatan saya kemarin juga pansus RT RW di Iya. Jawa Timur. Memang konsistensi pemerintah dalam hal ini memegang amanah undang-undang, peraturan daerah ataupun apa, itu memang kurang begitu kuat dalam hal ini. Jadi karena pangan ini bagian daripada penguatan, maka aturan main yang terjadi terkait dengan lahan ataupun sawah konvensional dan sawah yang berkelanjutan itu harus kita tetapkan. Jadi kita memang saat mengakui terkait dengan konvensional itu bisa memang berubah karena memang ini bagian untuk pengembangan industri ataupun perumahan. Oke. Cuma yang berkelanjutan ini bagian yang menjadi peta dasar pemerintah untuk ini bagian untuk penguatan pangan di daerah masing-masing. Oke. Nah, ini yang harus kita tetap kuatkan seperti hal Baik, ini. artinya ada klasifikasinya sebenarnya Ada ya. klasifikasinya. Satu, kedua, saya sepakat dengan Pak Kuswanto memang intinya daripada hal itu ya terkait dengan satu kehadiran pemerintah, Ya. kedua bukan hanya hadir ya, penguatan dari pemerintah, kedua penguatan ekonomi. Tadi saya dengar dari Pak Kuswanto selaku dosen di salah satu fakultas di pertanian nggak begitu ada peminatnya, bukan nggak ada peminat, kosong, Pak. Padahal di negara lain yang kita pernah Indonesia negara agraris loh. agraris, Ya. di Swiss, di Cina itu ada Oke. dari pemerintah hadir untuk support pada lahan-lahan sawah pada petani, sehingga petani ini tidak mungkin akan beralih daripada fungsi pertaniannya karena pemerintah hadir di sini. Baik. Tadi disampaikan oleh Pak Kus, pupuk langka, ketika ada harga, ketika nanam harga naik, ketika panen harga turun. Ini kan ketidakadilan di dalam pertanian kita. Oke. Sekali lagi tarik benang merahnya ialah di sini ada mafianya, Mbak. Ada mafianya. Kita fair aja, saya wakil rakyat, saya protes dalam hal ini. Kenapa? Logika yang enggak pupuk pertanian, pabrik pupuk ini kan hal yang bisa dipandang oleh mata. Industri sekian di Jawa Timur dengan pupuk sekian sudah kan kalkulasinya sudah ada. Kenapa kok tidak bisa merata di Jawa Timur? Berarti kan ada mafianya. Berarti pemerintah kurang tegas dalam hal ini. Saya salahkan pemerintah karena apa? Karena pemerintah punya regulasi. Masyarakat sebagai pelaksana yang dibuat regulasi oleh pemerintah Dan bisa nangkep. dan bisa nangkep pemerintah dalam ini. Mafia kita tangkep bisa kan. Nah, maka kami ingin sama-sama kita bergotong royong Iya. karena ini bagian kewajiban kita bersama. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri ya. Tidak bisa pastinya. berjalan sendiri-sendiri. Cuma memang ini bagian kewajiban pemerintah. Tidak bisa pemerintah ngomong kita sudah berusaha. Loh, itu tugas Anda, Oke. bukan tugas kita masyarakat. Masyarakat hanya menyampaikan. Ya, ini bagian yang penting. Satu, kedua, saya sepakat dengan Pak Kuswanto itu. Jadi ekonomi sekali lagi, ekonomi. Faktor Kata ekonomi. kuncinya. Ya, kata kuncinya. Karena apa? Ya. Kantong kemiskinan kita itu bukan di kota. Kantong kemiskinan kita di desa-desa. Lahan-lahan tani sekarang itu banyak yang berkurang karena memang fungsi ataupun gairah untuk bertani itu tidak begitu ada. Satu sisi perekonomian berkurang, kedua rusaknya masa-masa panen. Maka di sini ditarik lagi dengan apa salah satunya menjadi menjadi pola kenapa kok rusak panen itu, satu masalah air. Di sini SDA hadir untuk menata air, irigasi air di Jawa Timur. Jangan sampai lahan-lahan pertanian kita ini kurang terkait dengan pengairan. Kita ini kadang-kadang saya ini di komisi itu Mbak bingung juga kita. Kita ini bagian daripada surganya dunia Indonesia ini. Karena kita hanya dapat 2 musim. Iya. Musim hujan dan musim hujan dan musim panas, kemarau. Cuma sekarang tambah musim lagi. Iya. Musim banjir sekarang.
Ya, ini harus kita tata baik. ulang karena Iya, irigasi ini kita butuhkan, jangan sampai irigasi yang menjadi dari bekas Belanda itu menjadi hal yang tidak menarik buat kita. Ada beberapa lahan yang saya lihat di Jawa Timur ini irigasinya kurang. Ketika musim kemarau tidak ada irigasi, akhirnya irigasinya berubah fungsi, tidak sebagai irigasi. Cuma kalau musim hujan akhirnya menjadi banjir di masyarakat, di rumah-rumah warga. Ini menjadi catatan kami. Oke, Itu dulu baik. Mbak, mungkin Mbak. Itu dulu ya, nanti Iya. melanjutkan lagi. Pak Agus, gini loh, tapi yang mau saya tanyakan juga. Ini kan sudah ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 ya, itu tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Itu melarang alih fungsi lahan sawah beririgasi. Tapi kenapa sih kemudian yang namanya undang-undang itu sepertinya sangat sulit begitu ya untuk diterapkan? Artinya pada kenyataannya di lapangan tuh berbeda begitu loh. Mbak, negara membuat aturan itu untuk siapa sih? Untuk rakyat. Ya harus menyadari kondisi rakyat. Ya, kalau kondisi rakyatnya tidak mampu untuk mentaati aturan itu, terus bagaimana? Ini masalahnya hidup dan kehidupan. Itu loh. Itu yang menjadi kendala. Jangan kemudian terus kalau sampean itu kita terapkan aturan itu, berarti orang itu nggak boleh melepaskan haknya. Kalau mau seperti itu ya dibeli aja lahannya petani itu. Kalau itu menjadi lahannya pemerintah, selesai. Itu loh Mbak. Jadi itu yang menjadi suatu kendala di lapangan tuh seperti itu. Makanya rakyat tuh jangan dibikin sulit. Ayo kita carikan solusi. Saya menanggapi Pak Mas Duki. Bagaimana lahan pengairan sawah itu jangan sampai berkurang. Pak Is ini paham teknik masalah irigasi. Pak Putu perkotaan tapi saya yakin sering juga ke desa dan tahu permasalahan. Irigasi itu ketergantungan daripada sungai. Kalau di Jawa Timur ada sungai besar, Bengawan Solo, Brantas. Selebihnya punya sungai kita sendiri, Jawa Timur. Pertama, airnya sungai untuk 3 fungsi. Industri, air minum, sawah, irigasi. Yang mendatangkan duit itu 2. Ya. Apa itu? Jasa tirta. Profit oriented. Sawah ini dikurangi. Saya berdebat untuk minta air pertanian itu mempunyai lebih. Sudah diatur Mas jadwalnya, jam-jamnya sudah diatur. Ikut aturan itu. Iya toh. Sampean kalau lewat tol, yang sampean kalau saya ajak masuk sawah-sawah nggak mungkin lah. Loh, kenapa enggak Pak Gus? Kenapa kok enggak? Ya dia sibuk. Oh sibuk ya. Bukan karena nggak mau kan? Kalau mau ya, aja. Saya bilang dia sibuk. Kalau sampai lewat tol aja, sepanjang jalan Ngawi, Nganjuk itu banyak rumah-rumahan kecil, bangunan yang nggak diplester itu apa di dalamnya? Sumur pompa. Pompa. Jadi mereka itu sudah hidupnya pertanian lewat pompa. Pompa itu digerakkan oleh matahari? Bukan, sementara kita belum pakai pompa yang matahari. Penggeraknya diesel. Minumnya solar, mahal. Itu berarti membebani biaya produksi pertanian. Saya kemarin itu ada usulan begini. Bagaimana, ini sudah masuk ke diskusi ini, sudah mulai bagus. Bagaimana kita membantu petani itu tidak tergantung sama sungai. Karena irigasi kita itu sudah nggak nyampe ke ujung sana. Iya toh, irigasi iki wis pedot, salirannya wis longsor, karena nggak dipakai. Untuk ayo kita pikirkan Pak Faris, Mas Faris, bagaimana sumber air tanah itu menjadi air untuk irigasi. Boyo negara itu memfasilitasi, gak oleh ngomong kan dol, jangan jual. Ayolah di daerah tertentu sedot air tanah, toh juga masyarakat juga nyedot.
Sampean boleh menghemat air, tetapi kalau urgensinya itu sudah mendesak daripada 8 tahun lagi kita kesulitan pangan, sedot saja. Cari pompa itu yang bisa mengairi ratusan bahkan ribuan hektar. Ada, kalau sampean enggak bisa belinya, saya yang jadi distributornya. Masuk, Tenaga matahari. Iya. Saya punya pompanya tenaga matahari itu produk Jerman. Gitu loh. Saya punya itu. Nah, itu loh maksud saya. Lalu kalau kemudian biaya produksinya itu berkurang, ya masyarakat happy, untungnya banyak. Dulu Pak Mas Duki, saya kasih tahu, saya itu orang desa. Banyak orang-orang kaya itu karena pertanian. Sekarang orang itu miskin. Kalau nggak percaya sampean saya ajak ke desa saya. Waduh, percaya ya? Wah, ini berarti pernah ke lapangan. Ayo kita kembalikan. Tuan tanah itu harus hidup lagi. Gitu loh. Wong soge-soge ku wake nang desaku Pak Bian waktu saya masih kecil. Sekarang sudah nggak nurun, nggak keturunannya. Ya. Karena berapa turunan itu Pak Mas Duki? 7 turunan. Sekarang itu mungkin sudah turunan ke-8 apa ke-9. Itu loh Mas Pak Ayes. Itu tolong sampean kan tenaga ahli di Cipta Karya yang mensupport sumber daya air. Itu permintaan saya. Sumur pompa. Baik. Mas Faris mau menanggapi? Silahkan loh. Mulai setuju dengan saya. Memang Takut, takut. Di bawah tekanan gitu ya. Ini Mas Faris. saya melihatnya ini kolaboratif ya, memang bagian dari yang memang penyempurnaan ya. Tadi memang pembahasan belum sampai ke sana memang ya, karena memang yang dilihat adalah lahannya dulu. Lahan sudah selesai Mas, permasalahannya itu tadi ekonomi. Nah, kalau masuk ke ya itu tadi sumber daya airnya, ya pasti bagaimana memanage airnya itu tetap ya paling nggak stabil lah, jangan sampai kekeringan. Nah, memang ada beberapa program sebetulnya di Jawa Timur itu, bahkan juga ada akhirnya itu masuk ke PSN ya, membuat bendungan-bendungan baru. Nah itu long storage ya, itu di beberapa tempat itu sudah dibuatkan dan alhamdulillah sudah beroperasi walaupun belum optimal memang. Belum optimalnya itu memang karena ya macam-macam, tapi lebih pada jaringannya itu tadi. Jaringan dari jaringan irigasi dari yang utama ya ke sekunder, tersier sampai ke benar-benar sawahnya itu harusnya memang perlu perbaikan. Ya, betul. Baik. Jadi kondisinya begitu ya, Pak Gus maksudnya? Ya, banyak yang sudah rusak. Oh, oke. Seperti itu ya Mas Faris ya memang. Ya, jadi kemarin kami ini contoh kasus saja ya. Kemarin kami sama BPWS Berantas sebetulnya meninjau daerah irigasi di sekitar antara Kediri, Nganjuk sampai ke Jombang. Nah, di situ ternyata kalau aset irigasinya tetap ada, aset ya, tetap tercatat. Tetapi aset itu tidak benar-benar berfungsi secara baik. Buntu. Yang pertama karena alam, yang kedua karena ya memang ya faktor, tapi terutama alam ya. Karena ternyata itu jaringan irigasi yang di Berantas untuk mengairi sawah di Kediri, Jombang, Nganjuk itu dam karet itu erat kaitannya sama ini nanti ini sangat dipengaruhi sama ini sedimentasi. Nah, sedimentasinya mulai dari benar-benar sedimentasi ya sampah komunal gitu ya, atau bisa jadi ini yang terbesar itu sebetulnya ternyata karena ini dari kelut itu belum dinormalisasi. Ada beberapa dam yang seharusnya bisa nampung air dengan kapasitas ya besar gitu ya, bisa diairi, nggak bisa. Karena ya itu material dari endapan di kelut atau yang sampah komunal itu terlalu banyak ya.
maka memang manajerialnya ini yang perlu diperkuat gitu. Oke, jadi seperti itu ya. Baik. Dokter Agung, monggo kalau mau menanggapi tadi apa yang sudah disampaikan juga oleh Mas Faris, begitu penjelasannya. Ya, bagi saya yang penting ini adalah sudah problem nggak di Jawa Timur. Kalau problem tadi solusinya apa? Karena kaitan dengan kabupaten kota ya bupati di situ. Ya. Jadi mestinya solusi kita dibahas ini harus jelas. Kondisinya begini, problema ini, rencana solusinya apa? Dan peran kita adalah tentunya kita akan komunikasi dengan gubernur. Nanti gubernur komunikasi dengan para bupati, wali kota yang ada di jajaran di wilayah itu bawahnya. Ya. Oke, sip. Oke, Pak Putu, saya mau menanyakan begini, Pak. Jadi menurut BPS sendiri, Jawa Timur itu kan memiliki total luas lahan sawah itu 7,46 juta hektar. Ada sekitar 659.200 hektar yang mengalami alih fungsi lahan, begitu ya. Ada yang kemudian terbangun infrastruktur maupun perumahan. Kemudian itu 179.539 hektar. Kalau yang menjadi perkebunan itu 479.661 hektar. Kalau Pak Putu sendiri melihat seperti apa kemudian peran dari pemerintah paling tidak untuk bisa mengendalikan begitu ya, agar kemudian alih fungsi lahan itu tidak masif, paling tidak masih tetap terukur, begitu Pak Putu? Iya, terukur itu kan harusnya berdasar data ya, data dan informasi. Katakanlah tadi disampaikan 2020 sampai 2023 itu lumbung pangan. Ya. Itu kan dari supply side sebetulnya. Berapa kebutuhan masyarakat Jatim belum ada di situ. Ketika kita bicara swasembada pangan, baru kelihatan supply and demand-nya seperti apa. Memang surplus. Sampai 2023 kemarin surplus. Tapi sampai kapan surplus itu? Kan karena demand-nya terus bertambah. Sedangkan supply-nya mengalami ancaman. Tadi itu kan konversi tadi ada data tadi. Memang saya tidak secara akademis bisa dikatakan sebagai zero sum game ya. Kalau sawah dan daerah terbangun untuk perkotaan dan infrastruktur itu satu paket begitu. Begitu perkotaannya bertambah, maka akan mengurangi begitu. Itu secara konseptual, teoritis. Tapi faktanya apa? Ini tidak bisa berkurang karena ini akan memakan lahan hutan. Begitu. Jadi ada ancaman lagi. Jadi makin lebar persoalannya. Melebar. Dan hutan tadi juga, ya? Kompleks perhutani kemudian kan di situ. Nah ini yang menurut saya perlu kita lihat dalam perspektif yang lebih luas dalam konteks kebijakan nantinya seperti apa. Baik. Nah kalau kita bicara swasembada kemudian itu pun belum cukup. Ada lagi ketahanan pangan, bukan hanya ketersediaan, kecukupan, tapi stabilitas ketersediaan. Sampai kapan surplusnya itu tadi yang saya katakan. Tadi dikatakan 8 tahun lagi kondisinya barangkali imbang. Setelah itu akan minus. Nah, itulah yang saya kira kita tidak bisa terlena dengan angka-angka itu gitu loh. Baik. Jadi ya perkotaan itu juga atau infrastruktur itu dibangun sesuai dengan jangkauan ke depan ya. Tidak sekedar ini kan ada kebutuhan Jatim misalnya sekarang sedang dibangun tol dari Kertosono ke Kediri. Lalu ada Doho Airport. Lalu kemudian ada yang minta lagi itu dibangun dong tol sampai ke Tulungagung. Ini kan ancaman bagi pertanian sebetulnya. Berapa ratus hektar nantinya kan terancam itu. Terancam itu bukan hanya lahannya juga, tapi irigasinya juga terancam. Dan irigasi itu hulu hilir. Hilirnya daripada irigasi itu juga akan terancam. Berapa potensi konversinya nantinya ketika dia kemudian menjadi daratan. Sawah tadi itu. Oke, Pak Putu. Pak Guntur, seperti apa kemudian tadi menyambung begitu ya? Kalau tadi saya menanyakan peran pemerintah dan juga sekarang ditambah peran DPRD sendiri begitu agar kemudian alih fungsi itu bisa terukur begitu ya, tidak kemudian menjadi masif, Pak Guntur. Jadi intinya bagaimana masyarakat ini kan sejahtera, tercukupi kebutuhan sehari-hari. Nah, kalau banyak lahan yang terancam karena jalur tol yang tadi disampaikan oleh Pak Putu, yang dari
Kediri ke Tulungagung, belum lagi Tulungagung ke arah timur ke Blitar sampai ke Panjen. Ini minta ke Blitar malah, Ya. rumahnya Blitar. Nah, Supaya dekat sehingga ya. pemerintah harus memberikan celah atau upaya-upaya lain agar masyarakat ini punya sumber ekonomi pengganti pertanian. Nah, iya, tadi disampaikan UMKM ditingkatkan. Kemudian dari sektor-sektor ekonomi yang lain itu dibantu sehingga mereka tidak kehilangan mata pencaharian dari sektor pertanian. Nah, nyambung tadi yang disampaikan Pak Farid. Tadi Pak Dokter juga menyampaikan kalau lahan pertanian ini tidak bisa mengandalkan aliran irigasi dari sungai, maka harus dibuatkan sumur-sumur bor. Ya. Ini kan kebutuhan air. Kalau masyarakat butuh air yang banyak, maka sumber-sumber mata air juga harus dijaga dan dipelihara agar tanaman-tanaman keras dan gunung-gunung lahan-lahan yang gundul itu harus ditanami tegakan yang kuat sehingga bisa menjaga air. Nah, kalau itu dibiarkan bagaimana? Sekarang mohon maaf saya sampaikan, lahan-lahan pertanian sudah berkurang untuk tanaman tebu, tidak hanya untuk tanaman pangan. Kemudian kerjasama perhutani Pak Ketua dengan LMDH itu juga tebu. Terus tebu Pak. Iya. Tebu. Kemudian lahan di perhutani yang ada tanaman tegakan, yang ada tebunya sedikit sedikit dihilangi. Nah, ini kan mengancam air. Air itu sumber kehidupan. Jari wong Jawa banyu kuwi penguripan, sehingga harus dijaga. Dan semua makhluk butuh air. Dan kata orang dulu yang masih punya lahan luas, yen urip pengen tentrem dadiyo among tani. Mereka menjaga pertanian ini agar kuat, kelestarian tanaman pangan ini dijaga benar. Kalau kepingin kajen dadiyo guru. Nah, kalau kepingin sugih dadiyo sodagar yang disampaikan itu. Nah, ini kan alternatif. Jadi pedagang. Kalau kepingin nyekel pangoso, lebu nang jagating politik seperti beliau-beliau ini. Itu. Maka sekali lagi, kalau pengen uripe tentrem, kemakmuran tercukupi, maka air adalah sumber segala-galanya. Baik, Pak Mas Duki, monggo untuk melanjutkan. Ya, saya lanjutkan terkait dengan air itu. Harga air itu sekarang ngalang-ngalih harganya solar, Pak. 1 liter solar, ya, itu 5.000. Air sudah menyentuh harga 7.000 sampai 8.000. Ya, ini menjadi hal yang menarik buat kita bahwa kondisi air ini sekarang di air kemasan ini betul-betul dikomersilkan oleh pihak-pihak terkait. Ini nggak ada masalah, cuma irigasi yang ada di sawah-sawah kita jangan sampai terkalahkan. Tadi disampaikan oleh Pak Kus, ada 3 fungsi ataupun ada 3 fungsi air yang dialirkan di Jawa Timur ini. 1 untuk industri, terus untuk warga untuk air minum, dan 3 untuk irigasi sawah-sawah. Nah, yang ketiga ini kalah kadang-kadang ini. Untuk yang irigasi ya. Karena masalahnya gratis. Iya, karena tidak menghasilkan. Kalau logika itu yang dimainkan oleh teman-teman dari dari pelaksana itu, ya selesai kita. Karena hitungannya di depan. Berarti apa yang katakan Pak Putu, ancaman ini akan kita rasakan ketika 10 tahun berikutnya. Maka saya tegaskan lagi, pemerintah dalam ini harus tegas dengan aturan main. Saya sepakat dengan teman-teman. Saya kemarin di Pansus RT/RW saya tegaskan ruang terbuka hijau, terus lahan sawah sampai kapanpun jangan sampai ada perubahan. Kalau memang toh masyarakat mau menjual ataupun petani mau menjual, gak ada pelarangan terkait penjualannya. Sampai ngambil sendiri aja supaya tetap berfungsi. Fungsi daripada lahan itu tidak beralih fungsi untuk industri. Karena jujur Mbak, industri merusak Mbak. Saya saya melihat di dapil kami di Jombang, lahannya itu bisa panen 1 tahun 3 kali. Sekarang sudah ditanami Mbak. Ditanami apa? Ditanami pabrik. Baik, artinya di sini ditanam pabrik. Pemerintah ada yang memang itu tadi ya tidak konsisten. Tidak konsisten dalam hal ini. Kenapa? Peraturannya dirubah. Bisa RT/RW bisa dirubah itu per 5 tahun sekali. 5 tahun sekali, Pak. Makanya dalam hal ini saya minta ketegasan. Kalau kita berpikiran terkait dengan
bagian untuk menjaga pangan kita, ya berarti regulasi harus dikuatkan. Baik. Kedua, penguatan petani terkait dengan program. Oke. Jangan iming-iming belaka, Mbak. Beasiswa, diukur berapa lahannya, nanti pupuknya akan dikasih oleh pemerintah. Oke. Black nggak ada, Mbak. Saya ini orang sawah, Mbak. Saya orang desa. Sampean saudaranya kan banyak petani. Loh, saya orang petani, Pak. Apa ya ada yang dapat beasiswa? Nggak ada. Nggak ada. Baik. Maka dalam ini saya sepakat. Mari petani menjadi prioritas. Mari kita di lapangan di Jombang. Ada salah satu yang menjadi permintaan petani. Iya. Mohon solar ada subsidi untuk petani karena untuk air. Karena memang tadi sawah-sawahnya tidak dilewati oleh irigasi. Oke. Maka diambil air sawah, air tanah. Iya. Sekarang ada regulasi pengambilan air tanah, ada aturan mainnya, dibatasi. Bayar lah kan. Apa ini mainnya? Itu kalau diterapkan petani tambah mati. makanya- Karena harus ngambil air tanah bayar. Artinya ada tantangan baru lagi ya. Ya, saya makanya ini petani diberdayakan untuk pengambilan air tanah ada Baik. pembatasan. Ini kan menjadi hal yang menarik. Iya, Terima kasih, Mbak ya. Iya, Pak Mas Duki. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam program podcast Telusur Banyu Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur terkait konservasi lahan sawah beririgasi di Jawa Timur. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami, pemirsa podcast Telusur Banyu Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. Saya Mustika Ratna, sampai jumpa.